Kami adalah Bitcoin Goceng. Ini merupakan series pembelajaran yang kesekian kali. Iya. Tapi ini benar-benar konsentrasi fokus Pada series cryptocurrency. Ya, karena kita ya namanya Bitcoin Goceng ya. Iya. Bitcoin ya kripto ya. Nggak mungkin kita jualan saham. Gitu. Jadi fokusnya ke cryptocurrency. Iya, Ini iya. seriesnya yang sekarang kita udah ke berapa? Saya juga lupa Sudah ya berapa. banyak Ya. Banyak gitu. ya. Sebelumnya sudah bahas tentang bahas tentang pasar modal, tentang money management. Sekarang kita fokus pada cryptocurrency-nya. Nah, sekarang ini apa nih sekarang? Sekarang kita juga kan udah belajar beberapa hal tentang cryptocurrency nih Bung ya. Udah beberapa episode tentang cryptocurrency. Tapi Apa tapinya? banyak orang di luar sana yang Oke. cuma ngasal lihat koin misalnya Bitcoin. Karena dia mungkin alpha dari koin. Tapi cuma mereka yang tahu adalah alpha. Alpha sih alpha, tapi mereka nggak tahu fungsi Bitcoinnya apa. Oke. Tujuannya apa untuk dibuat ataupun Ethereum ya. Kan koin juga ada beberapa fungsi masing-masing ya, Bung ya. Jadi Nah, kebanyakan mungkin orang bisa- bahkan jangankan kebanyakan ya, Nah. saya rasa hampir semua Hampir ya, Bu. semua. Oh ini denger apalagi yang ini FOMO. Follow smart money katanya. Oh, smart money gitu. Kalau Anda mau follow smart money berarti follow smart people. Good day, smart people. Nah, Follow Deddy Corbuzier. Smart people. Close the door. close the door. Gitu. Jadi kebanyakan orang pasti begitu. Oh beli ini karena denger ini. Tapi kita nggak paham gitu. Betul. Saya selalu di beberapa pertemuan mengajar, saya harus bilang paling pertama justru adalah paham dulu. Pembelian adalah tahapan paling terakhir. Tapi kebanyakan orang muter kan. Langsung dia. Beli aja dulu. Langsung. Karena pikirnya udah mau profit, udah mau inilah bulan lah. Apalagi Super big cycle. Iya, super mega big, mega wati. Kalau aku mau selfie, pasti pengikutku oke. Kenapa? 1, perempuan. 2, cantik. Gitu. Megawati yang di Cina gitu ya, bukan Indonesia kan Megawati banyak. Gitu. Kalau saya sebut nama lengkap berarti itu dong. Ini kan Oke. Megawati, Tita. Enggak kan ada tuh Megawati yang pemain voli dari Indonesia. Aman. Nah, jadi intinya banyak orang muter. Dia masuk dulu, trading dulu baru mengerti. Nah, Salah. Pahami dulu. Itu sama kayak kalian masuk saham, udah beli goto. Nggak ngerti isinya apa. Nyangkut semuanya ya. Gitu. Oke, ke tadi. Kalau menurut Mbak referensi untuk membaca Sebenarnya gini. itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu Komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. Jadi secara garis besar, saya gambarkan secara singkat dan secara garis besar. Bitcoin, cryptocurrency. Biar sebut mega sih, Mega. gimana ini Nah, bikin. ini kan mega kan banyak tuh. Masing-masing mega mempunyai fungsinya berbeda. Ya udah. Sudah, sampai situ saja ya. Sampai situ saja, udah. Oke, nah, koin. Oke. Jadi tentunya yang paling pertama Bitcoin, Bitcoin. ya. Apa Yang ya? pertama yang Yang- ada. Nah, kegunaan utama Bitcoin sebenarnya sebagai alat transaksi tentunya. Yap. Jadi mereka mau jadiin sebuah uang alternatif Nah, dari uang yang ada gitu. ya. Diciptakan lah. Ini saya bahasa gampangnya ya. Jadi dulu misalnya orang mau main game misalnya ya, dibayar pakai, kalau sekarang kan diamond. Tuh Diamond. ya, istilahnya yang Ya. paham udah ya. Dibayar pakai itu. Nah, mereka mau bikin benar-benar seriusin jadi benar-benar mata uang. Oke. Waktu itu. Jadi diciptakanlah Bitcoin. Ini bahasa gampang ya sekali Iya, lagi. iya. Jadi yang lebih pintar dari saya dan memang paham sejarahnya langsung tulis di kolom komentar. Smart people. Iya. Tapi saya bahasa gampang buat orang yang mau mengerti. Oke? Singkat cerita dibuatlah di Bitcoin ini sebagai alat transaksi. Nah, ternyata keluarlah beberapa orang yang membuat beberapa koin. Saya simpulkan langsung singkat ceritanya, mereka bikin koin-koin dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, Supaya tidak ketergantungan pada Bitcoin semata. Oke? Nah, tapi Bitcoin tetap bisa melakukan transaksi. ya. Nah, singkat cerita, 2,000 years later. karena dia fungsinya sebagai transaksi terbatas, akhirnya mereka berpikir kita harus bikin alternatif
koin yang kegunaan utamanya sebagai alat transaksi. Jadi Bitcoin yang sebelumnya hanya transaksi doang, timbul sebuah varian-varian baru koin yang sebagai alat transaksi. Keluarlah yang namanya Bitcoin Cash, XRP, LTC, Litecoin, itu semua fungsinya sebagai alat transaksi. Oke, jadi jenis yang pertama adalah alat transaksi tentunya. Nah, karena Bitcoin sudah keluar ibaratnya produk nomor 2 tentang alat transaksi, tentu Bitcoin ini menjadi aset. Nah, menjadi kayak ibaratnya emas menjadi emas digital ya. Emas digital, jadi aset yang berharga. Tapi tetap bisa transaksi, tapi fungsinya sudah naik kastanya menjadi sebuah aset berharga. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay, what's the second best? There is no second best. There is no second best crypto asset. Oke. Nah, alat transaksi kan, tiba-tiba keluar juga orang-orang dengan fungsi kalau gini kan terbatas nih. Kita harus membuat koin-koin yang lebih banyak. Nah, karena buat yang banyak-banyak, ya kan, ibaratnya mereka harus membutuhkan ibu. Ibu yang melahirkan anak-anak gitu ya. Nah, ini bahasa gampang ya ibu ya. Ibu-ibu di luar sana jangan tersinggung gitu ya. Jadi ibu-ibu yang banyak melahirkan anak. Kok ya kan? bahasanya begitu? Ini bahasa gampang ya. Menjadi ekosistem. Ini ekosistem. Nah, bahasa gampang ya. Ini sekali lagi saya tidak maksud menyinggung siapapun. Lahirlah koin yang dinamakan dengan Ethereum. Makanya Ethereum ini sering menjabat istilah The Mother. Karena di bawah Ethereum bisa lahir koin-koin yang baru. Jadi beberapa koin lahir di bawah jaringan Ethereum. Jadi fungsi dari Ethereum atau fungsi yang ketiga. Jadi pertama alat transaksi ya. Alat transaksi tiba-tiba karena alat transaksinya jadi banyak, jadi sebuah koin yang aset berharga. Tapi bisa transaksi si Bitcoin. Terus keluar fungsi yang ketiga adalah yang melahirkan beberapa ekosistem koin di bawah atau sebagai ibu ya. Nah, itu Ethereum. Ada Ethereum, ada Solana. Ini kalau contoh ya. Ethereum, Solana, Polkadot. Mereka itu fungsi-fungsinya adalah membangun sebuah jaringan yang di bawahnya ada jaringan-jaringan yang bisa nempel. Fungsi ketiga nih gitu. Nah, karena jaringannya di bawah kan banyak nih. Berarti banyak jaringan dan banyak kegiatan lagi. Tiba-tiba keluarlah koin-koin yang berhubungan dengan teknologi misalnya. Apalagi sekarang yang lagi hype-hype sekarang apa? AI. Berarti apa lagi? Teknologi tentang computing ya, tentang komputer, tentang cyber apa? Security. Nah, kayak gitu-gitu. Lahirlah di bawah, mereka di bawah. Misal di bawah dari jaringan-jaringan tersebut dengan fungsi yang berbeda. Contoh misalnya ada koin-koin render. Apalagi yang AI ya, yang fetch gitu. Semua koin-koin yang berhubungan dengan AI gitu. AI. Nah, berarti fungsionalnya adalah untuk hal-hal yang berhubungan dengan yang tadi special computing, rendering, gitu-gitu. AI itu bergenre satu. Nah, ini dia yang harus dipahami dulu. Tapi kan gini, Bung, mereka ini dibawa di dalam sebuah apa ya namanya ya? Jaringan, di bawahnya ada lagi. Sebenarnya kalau misalnya mereka perhatikan lebih detail, misalnya AI, mereka harusnya nggak memandang bahwa ini koin AI, render sama fetch, udah AI aja. Tanpa mereka mengetahui yang satu AI untuk rendering, satu AI untuk apa gitu. Fungsi, di bawah fungsi ada fungsinya lagi gitu. Jadi ke dokter spesialis, ada subspesialis lagi. Gitu. Sebenarnya kayak gini-gini penting untuk apa? Ya kan? Dan tentu kan ujung-ujungnya kalau udah tahu semua buat apa gitu, kalau nggak ada gunanya ya. Ini gunanya kayak gini. Kita mengetahui koin yang kita beli, apabila ini nggak minta-minta ya, ternyata nyangkut di situ beli, ternyata harganya turun. Nah, kapan kan kalau kita transaksi spot market, selama kita tidak cut, tentu kita tidak loss ya. Jadi biarin aja di harga turun, tetap masih ada, tapi kita floating minus. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa ini tetap akan naik lagi atau kedepannya akan dipakai lagi? Kan follower smart people. Smart people. Smart. Kan follower smart money. Jadi Anda hanya Nggak menyontek. usah cut loss katanya, jangan cut loss. Menyontek doang gitu. Ngerti bahwa kenapa kita jangan cut loss. Jangan, betul sih dia bilang gitu. Tapi Anda harus paham esensinya. Kenapa? Ini karena dia koin yang misalnya membangun jaringan. Di bawah dia banyak jaringan, nggak mungkin dia bangkrut gitu ya ibaratnya ya. Oke, saya tahan aja karena kedepannya ada beberapa jaringan yang bisa dibangun di bawah dia. Gitu ya, itu. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, itu kegunaannya untuk kalian paham. Bitcoin Cash.
Kenapa saya harus menahan Bitcoin Cash? Karena dia secara jumlahnya terbatas 21 juta seperti Bitcoin. Supply-nya, Fungsinya sebagai alat transaksi. Yep. Pergerakannya mirip dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin naik dia naik, turun gitu. Oke, saya mau ambil, tiba-tiba nyangkut nih. Nah, kalau dia turun tahan aja karena dia bertahan sama seperti Bitcoin. Yep. Kayak gitu. Itu hal-hal seperti itu yang penting. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Ethereum atau apapun yang berhubungan dengan seperti tadi ya, melahirkan anak-anak di bawahnya. Ada jaringan di bawah, ya, ada network jaringan di di bawahnya. Oke. Itu kan yang disebut biasanya altcoin ya, Bung ya? Oke, ini masuk ke jenis altcoin nih. Iya. Nah, sebenarnya istilah altcoin adalah semua koin di luar Bitcoin. Jadi mereka yang di luar dari Bitcoin itu dinamakan altcoin. Ya. Nah, kesini ada yang kayak karena terlalu memuja sang Bitcoin dan the mother ini Ethereum, mereka mengatakan altcoin itu adalah di luar dari Bitcoin dan Ethereum misalnya. Ya menurut saya ini perdebatan yang tidak perlu diperdebatkan ya. Karena bagi saya yang penting adalah pahami dulu fungsinya dan kasta mereka gitu ya. Karena mereka punya fungsi yang berbeda-beda dan kasta yang berbeda-beda. Tentunya yang paling namanya alpha ya, yang paling raja ya adalah Bitcoin gitu. Nah kan ada altcoin itu mengikuti pergerakan si Bitcoin ya. That's why kata Bung tadi karena dia seorang satu koin yang di alpha. Iya gitu. Mereka dia itu rajanya gitu. Iya. Jadi kayak dia ngikut aja. Walaupun pada prakteknya ada kadang-kadang ada case 1-2 case Bitcoinnya jatuh nih. Tapi ada satu altcoin yang dia bertahan malah naik. Gitu. Bisa aja gitu seperti itu. Makanya saya bilang kita pahami fungsinya dulu. Dan pada saat dia bertahan kita bisa paham pasti. Oh kenapa kok dia naik sendiri gitu. Ada case-case apa yang terjadi di bidang dan sektornya dia. Oke. Gitu. Nah sebelum kita closing saya mau menyampaikan sesuatu yang dimana seperti ini Bung. Yang dijelaskan setiap series kita yang kita bikin adalah menggunakan bahasa yang gampang tentunya. Mungkin untuk orang-orang baru yang tidak tergabung dalam private community jangan pas nonton ini tiba-tiba merasa saya jadi sepuh kripto gitu. Saya bisa langsung trading kripto. Anda harus belajar lebih banyak. Harus belajar lebih dalam. Kami buat series ini dan open. Sebenarnya series ini tertutup hanya untuk anggota private community. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Karena ngapain saya buat gini dan malah akan berpotensi haters masuk dengan segala kepintaran yang mereka punya gitu. Malah dihina gitu. Tapi kenapa saya bagikan? Supaya setidaknya ada orang-orang di luar sana paham. Walaupun hanya kulit-kulitnya doang, tapi paham supaya jangan sampai dibodoh-bodohi gitu ada pihak oknum-oknum tertentu. Tapi gitu. Lebih lengkapnya bahasa yang lebih detailnya dalam private community ya tentunya ya. Ada tanya jawab di situ, bisa berdiskusi dalam situ sesama member bahkan ke saya gitu. Jadi banyak sangat jauh perbedaannya gitu. Ya, oke lah ya. Saya rasa seperti itu aja sih. Sekian untuk episode kali ini. See you in the next episode. Bye-bye. Together in growth, together in growth. Together in growth, together in growth. Terima kasih sudah menonton live kami. Bitcoin.co. Referensi untuk membaca itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu Mari bergabung bersama.